Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri Mapatunggu Selatan, Kabupaten Pasaman. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual praktek coaching dengan alur supervisi akademik. Saya sendiri sebagai supervisor Sunaldi. Saya Yulizal Amarta sebagai coach. Saya Fitrah Meharmi Siregar sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya ini, Pak Yum? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, pada hari ini saya melihat kita akan mengadakan coaching ya, Pak Yum ya. Iya betul Pak. Kalau boleh saya tahu, Pak Yum coaching dengan siapa, Pak Yum? Dengan Bu Mei ya, personalnya. Oh, dengan Bu Mei ya. Oke. Nah, nanti dalam proses coaching ini ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya nilai sebagai supervisor ya, Pak Yum. Baik Pak. Yang pertama tentu dengan menggunakan alur TERTA ya, Pak Yum, yaitu mulai bagaimana nanti tujuan yang identifikasi, kemudian bagaimana rencana aksi Pak Yum ke depan, yang tentunya yang terakhir yang perlu sangat penting itu adalah komitmennya melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, kira-kira pada coaching nanti kompetensi apa nih yang Pak Yum ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin dikembangkan itu tentunya yang pertama tadi kita harus hadir penuh atau mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach ini. Itu yang akan saya kembangkan. Oke ya. Nanti kompetensi lebih spesifik seperti apa, Pak Yum? Yang lebih spesifiknya mungkin untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu yang akan saya yang spesifiknya akan saya kembangkan. Oke, Pak Yum ya. Jadi Pak Yum nanti lebih spesifik akan mengembangkan pertanyaan itu lebih berbobot kepada si coach ya, Pak Yum. Oke. Nah, tentu ada indikator nih ketercapaiannya. Nah, bagaimana coaching nanti ini tercapai atau tidaknya? Mungkin seperti apa indikator yang bisa saya nilai? Indikator ketercapaiannya itu mungkin nanti saya akan sesuai dengan alur ceritanya, sehingga diharapkan si coach ini dapat menemukan ide-ide baru atas permasalahannya, sehingga dia dapat menemukan solusinya secara mandiri untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya tersebut. Gitu, Pak. Oke. Jadi nanti si coach ini dapat ide-ide baru gitu ya untuk menemukan solusi ya, Pak. Oke, silakan Pak Yum, mungkin bisa dipanggil Ibu Mei-nya untuk melaksanakan coaching. Oke Pak, untuk Pak ya. Ya. Baik, selamat siang Bu Mei. Siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak, kalau kabar. Iya, udah makan? Udah Pak. Oh, bagus sekali ya. Oh baik Bu Mei, kita hari ini ada coaching kan? Iya Pak. Oh, oke. Jadi yang pertama, ini apa kira-kira masalah yang akan Bu Mei ceritakan coachingan hari ini? Oh iya. Gini Pak, kan saya mengampu mata pelajaran kimia nih. Iya. Jadi cenderung anak-anak nih mendengarkan kata kimia aja udah merasa susah atau cenderung berbahaya kayak gitu kan kalau masih kimianya doang nih. Terus pada saat pembelajaran memang di sekolah saya itu lebih sering teori Pak. Iya. Lebih sering teori dibandingkan dengan prakteknya. Jadi anak-anak pun udah menganggap kimia susah. Terus pas di proses pembelajaran pun hanya teori. Jadi mereka makin menganggap kimia ini ke arah negatif gitu Pak. Ya, ini saya tangkap berarti murid menganggap ini susah, berbahaya, dan hanya teori saja. Gitu. Iya, benar. Baik. Kira-kira tujuan yang ingin Bu mencapai pada proses coaching kita hari ini apa kira-kira? Tujuannya itu ini Pak, saya bisa menemukan ide-ide baru yang nantinya dapat menyelesaikan permasalahan saya khususnya di pembelajaran kimia ini Pak.
Berarti tujuan Bu Mei itu untuk mendapatkan ide baru supaya masalah ini teratasi. Iya. Itu yang saya tangkap. Oke. Baik. Untuk ukuran keberhasilannya seperti apa kira-kira Bu Mei? Ukuran keberhasilannya untuk saat ini kan Pak, mungkin anak-anak itu dan saya begitu juga ya, masih di 50% nih Iya. keberhasilannya. Nantinya sesudah coaching ini dilaksanakan, terus ada ide-ide baru, minimal di 80% Pak. Oke, 80% ya Hmm. ukuran keberhasilannya. Baik, untuk lebih apanya bisa menceritakan lagi masalahnya yang dihadapi itu seperti apa kira-kira di kelas? Oke. Sebelumnya kan Pak, saya tadi seperti saya katakan, saya mengampu mata pelajaran kimia di sekolah itu kebetulan sendiri Pak guru Iya. kimianya. Jadi semua jenjang itu saya yang mengampu mata pelajaran kimianya. Nah, di sekolah itu kan tidak tersedia bahan untuk melakukan praktikum Pak. Ya. Sedangkan di buku panduan, di buku pegangan siswa dan guru itu, kalau kita melaksanakan praktikum itu menggunakan bahan-bahan kimia gitu Pak, bahan-bahan kimia yang memang berasal dari lab gitu, bahan buatan. Nah, di sekolah nggak ada bahan ini Pak, jadi terkendala pada saat praktikumnya. Terkadang anak-anak minta kan, Bu Mei kita praktikum yuk gitu kan Pak, tapi nggak bisa melaksanakan karena bahannya nggak ada. Jadi cenderung kita pakai virtual lab aja ya, kayak gitu, virtual lab, dan itu pun pakai infocus doang kan Pak. Jadi anak-anak nggak mengoperasikan juga, jadi intinya dia nggak praktikum tapi demonstrasi jadinya. Gitu Pak kira-kira. Berarti yang saya tangkap ini, berarti Bu Mei ini membutuhkan bahan untuk praktikum yang gitu. Iya, ya? bahan untuk praktikum. Bagus sekali. Ini skalanya jika kita nilai sekarang ini berapa kira-kira skalanya yang Bu Mei tentukan? Skalanya untuk sekarang ini kan Pak di 60% kali. Di 60% ya. Oke. Kemudian dalam masalah ini apa kekuatan yang Bu Mei miliki untuk saat sekarang ini supaya ini bisa berjalan juga dalam proses PBM yang Bu Mei lakukan? Kekuatannya ini Pak, saya harus melakukan observasi dulu kan Pak di sekitaran sekolah ini. Jadi menggantikan bahan-bahan tadi ke bahan yang ada di lingkungan sehari-hari, di lingkungan sekolah gitu Pak. Contoh misal di indikator nih, misalnya di indikator kan ada indikator buatan, ada alami. Jadinya nanti dicari nih apakah ada di sekolah atau di lingkungan sekolah tersedia indikator-indikator alami ini Pak. Gitu. Jadi mengganti bahan menjadi bahan yang ramah lingkungan. Ya. Luar biasa sekali ya, berarti Bu Mei ini mencoba untuk mencari bahan sesuai potensi lokal daerah kita ya. Iya. Gitu. Oke, baik sekali Bu Mei. Untuk hambatannya ada nggak hambatannya yang dirasakan? Nah, hambatannya untuk mencari bahan tadi kan Pak, itu di sekolah itu kan Pak, di sekitaran sekolah nih masih banyak hutan nih Pak. Iya. Jadi hambatannya karena saya guru sendiri, mungkin masih takut kalau untuk masuk ke hutan gitu Pak. Iya, apalagi seorang perempuan kan, iya. nggak mungkin ke hutan sendiri ya. Iya. Nah, untuk mengatasinya seperti apa kira-kira Bu Mei? Mengatasinya saya bisa mengajak anak-anak gitu Pak, mengajak siswa. Ya. Misal yang praktikum kelas 12 nih, berarti saya H-1 atau H-2 mengajak siswa mencari bahan di sekitar lingkungannya gitu Pak. Jadi kalaupun masuk hutan ramean gitu Pak. Jadi sekalian kan untuk anak-anak lebih cinta alam gitu. Iya, bagus juga ya. Mungkin berapa lama untuk mencari bahan ini yang dibutuhkan waktu? Mencari bahan itu bisa 1 harian sih Pak. Karena kita nggak tahu kan letak persisnya di mana. Iya. Baik. Kemudian rencana kedepannya akan Bu Mei lakukan ini seperti apa? Rencana kedepannya itu kan Pak, terlebih dahulu saya data dulu dari proses dari mata pelajaran kimia ini. Materi mana aja nih yang bisa digantikan bahan yang ramah lingkungan. Itu dulu terlebih dahulu. Nah kemudian sesudah didata terus dibagi per kelasnya. Baru kita cari sama-sama. Bahan kalau boleh saya tahu, ini bahan ramah lingkungan ini seperti apa? Contohnya saja untuk pengaturan saja. Contohnya gini Pak, kalau indikator itu kan misal kunyit. Kunyit, terus bunga raya tahu kan Pak? Iya. Bunga raya, kol ungu,
terus cuka, iya cuka, terus soda bisa juga Pak. Soda. Jadi itu kan memang benar-benar ada di kehidupan anak-anak, Iya. gampang ditemukan. Gampang ditemukan. Hmm. Baik. Untuk waktunya pelaksanaan ini membutuhkan waktu berapa lama untuk melaksanakan praktikumnya seperti ini, Bu Mei? Oh, untuk melaksanakan praktikumnya itu sebentar Pak. Sebentar. Bentar. Misal 3 JP paling lama Pak, 3 kali 45 menit. Iya. Ya, kalau untuk praktikumnya. Berarti lebih lama mencari bahan. Iya, lebih lama mencari bahan dibanding praktikumnya Pak. Iya, mungkin nanti sekolah bisa memfasilitasinya, Bu Mei ya. Baik, bagus sekali Bu Mei. Kemudian apa komitmen yang Bu Mei untuk ini supaya kedepannya bisa lebih lancar lagi, supaya lebih baik lagi kedepannya, apa komitmen yang Bu Mei pegang teguh? Oh, komitmen yang saya pegang teguh itu kan Pak, memang harus sama-sama bertanggung jawab dengan kolaborasinya lebih tepatnya ke siswa Pak. Iya. Sama-sama berkomitmen kepada ke siswa kalau mau menganggap kimia ini gampang dan tidak berbahaya, memang kita harus membuktikan. Cara membuktikannya itu dengan melakukan praktikum gitu Pak. Oh iya, ya, saya tangkap ini berarti Bu Mei nanti akan berkolaborasi dengan murid supaya mereka tahu begitu ya kira-kira, supaya dia menganggap ini tidak berbahaya lagi. Iya, tentu harus dibuktikan dulu Bu Mei ya. Iya. Bagus sekali rencana komitmennya. Komitmennya luar biasa. Kemudian untuk melakukan ini tentu ada nggak pihak lain atau siapa yang terlibat dalam kegiatan ini? Pihak lain, saya berencana Pak kolaborasi dengan guru IPA yang serumput IPA kan Pak, bisa biologi dengan fisika. Jadi kami sama-sama, jadi kan apalagi sekarang ada pembelajaran berkolaborasi gitu kan, Pak. Jadi bisa belajar utamanya kimia tapi dikaitkan dengan fisika dan biologi. Luar biasa Bu Mei ya. Kemudian setelah ini Bu Mei lakukan dari awal tadi sampai ini, untuk memastikan apakah ini berjalan atau tidaknya, bagaimana Bu Mei memastikannya ini? Apakah benar-benar berjalan atau belum? Memastikan berjalan apa enggaknya itu kan Pak, yang pertama ditanyakan dulu ke siswa, apakah memang sudah melaksanakan sesuai dengan rencana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memastikan kalau guru IPA tadi benar-benar mau berkolaborasi. Yang ketiga, saya bisa coaching lanjutan dengan Bapak untuk menceritakan apa yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan dan yang sudah tercapai pasca coaching gitu Pak. Iya, berarti harus berkolaborasi lagi ya untuk memastikan bahwa ini berjalan. Nanti juga kita akan coaching lagi untuk memastikan apakah yang rencana ini telah berjalan dengan sesuai dengan Bu Mei kan, dan sesuai dengan yang sebenarnya, yang langkah-langkahnya kita coaching lagi ke depannya. Bagus sekali. Jadi Bu Mei telah menemukan solusi dari masalah ini, yaitu yang tadi saya tangkap Bu Mei melakukan bersamaan untuk mencari bahan untuk praktikumnya, yaitu solusinya yang saya tangkap. Baik, ini sesi terakhir kita. Setelah kita coaching ini, bagaimana perasaan Bu Mei? Apa sedang atau bagaimana? Apa perasaannya setelah kita coaching ini? Perasaan saya ini Pak, senang seperti menemukan mata air di gurun pasir Pak. Iya. Jadi yang tadinya tandus sudah mulai subur lagi kan Pak, sudah mulai semangat lagi dengan melakukan kolaborasi, terus melakukan coaching juga dengan Bapak. Iya, mantap. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Bu Mei bisa lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses PBM-nya dan anaknya lebih berminat lagi. Iya. Terima kasih waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, Pak Yom ya, sangat luar biasa sekali saya lihat ini proses coachingnya tadi. Apresiasi plus untuk Pak Yom. Nah, oke ya, saya menangkap nih kira-kira proses coaching yang dilakukan tadi Pak Yom, apa indikator yang sudah didapatkan atau yang sudah dilaksanakan? Dari proses coaching tadi, saya telah menjalankan, telah mengaplikasikan
alur cerita ini Pak, dari mulai tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksinya, dan yang terpentingnya dari langkahnya lah komitmen yang terakhirnya. Apakah dia memang berkomitmen? Nah ini telah saya lakukan tadi sesuai dengan alur cerita ini. Oke, Pak Yum ya. Ini saya akan menilai tadi ya. Ini akan saya sampaikan hasil dari coaching Pak Yum dengan Bu Mei tadi. Sangat luar biasa. Saya sudah nampak nih, sudah sangat bagus ya, mulai dari tujuannya saya lihat tadi sudah terarah, kemudian bagaimana Pak Yum mengidentifikasikan masalahnya, kemudian bagaimana dia mencari solusi dengan dirinya sendiri sampai dengan komitmennya yang terakhir. Pak Yum sangat bagus sekali. Kemudian Pak Yum saya lihat tadi tidak menghakimi terhadap si coach tadi. Kemudian bukan asumsi sendiri seperti itu ya Pak Yum. Kemudian nah ini kan setelah melakukan coaching tadi, kira-kira apa masih ada atau kompetensi apa yang masih ingin dikembangkan ke depannya? Oh iya, ada Pak. Kompetensi tadi kan saya ceritakan, saya hari ini ingin memperdalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah saya rasa ini perlu lagi saya perdalam lagi untuk hasil yang lebih maksimal. Kemudian saya juga bermasalah nih Pak di bidang mendengarkan aktif. Terkadang saya kurang mendengarkan ataupun saya fokusnya mudah terganggu, apalagi dengan ada suara tertentu. Jadi ke depannya mungkin ini akan saya kembangkan lagi indikator ini untuk mendengarkan aktif, kemudian memperdalam lagi untuk memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada si coachnya Pak, supaya si coach lebih dewasa lagi menceritakan masalahnya dan dia lebih bisa dengan mudah menemukan solusinya Pak. Luar biasa sekali ya semangat Pak Yumnya. Jadi ada dua ini yang akan dikembangkan. Tapi secara keseluruhan saya lihat ini sangat luar biasa sekali. Cuma lagi ini yang dua ini yang menjadi pikiran bahwa ini akan ditingkatkan. Oke, terima kasih Pak Yum atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya,